Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum masuk ke ceramah, saya ingin ikut-ikut mengambil berkah daripada yang disampaikan tadi Kiai Sa'dullah. Mengingatkan kita untuk cinta tanah air kita, cinta negara kita, mengamalkan apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya ingin ikut-ikut untuk lebih memantapkan hati kita dan lebih menguatkan hati kita sehingga ikatan kita benar-benar ikatan yang kuat dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin cita-cita pendiri bangsa ini, pahlawan-pahlawan kita murni, tulus, sehingga kita hanya ingin diminta untuk meneruskan perjuangan itu. Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Siapakah kita? Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, saat ini kalau tak lenggah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidi waladi adnan. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sayyidil insi wal jan. Alhamdulillah ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa in syi'ta ij'al kulla sa'bin sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak kita, pimpinan-pimpinan kita. Di antaranya alhamdulillah hadir bersama kita anggota DPR RI dari Kota Pati Bapak Haji Imam Suroso. Tak lupa pula tadi telah memberikan sambutan daripada Kabupaten Pati Bapak PLT Bupati Kabupaten Pati. Dan juga yang hadir bersama kita Bapak Komandan daripada Distrik Militer Kabupaten Pati dan Komandan Batalion 410 Alugoro Pati beserta Ibu dan Wakil Komandan Batalion. Dan tadi yang telah memberikan sambutan pula daripada Komandan Danki C Senapan, yang termasuk namanya semoga mendatangkan kebaikan, nasrullah, pertolongan dari Allah. Amin Allahumma. Dan begitu pula yang tadi memberikan sambutan dari panitia Bapak Kiai Sa'dullah, yang semoga kita termasuk orang-orang yang disenangkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma.
hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pecinta-pecinta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya keluarga besar daripada Alugoro, dan tak lupa pula yang telah bukan cuma menghibur, menghidupkan ruh, menambah iman dan takwa, meningkatkan ketaatan kita dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, grup Hadrah Al-Mantap sing ternyata niku bener-bener mantep kabeh. Masya Allah. Sholawat ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang yang berpegangan dengan ajaran Islam. Dipilih kita menjadi bagian daripada umat yang termulia, daripada bagian umat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, sebab di keterangan yang disampaikan oleh para alim ulama, nek umat-umat Nabi sing biyen niku kalau mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, subhanallah, Allah berikan tanda di dahi mereka nembe nglakoni maksiat. Niku umat-umat Nabi sing biyen, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau baru melakukan maksiat, belum bertaubat kepada Allah, maka di dahi mereka, di jidat mereka, batu ini ku tertulis bar nembe nglakoni maksiat, telah tertulis, tercatat, dan semua orang melihat. Nek kira-kira awake dhewe kaya ngene piye, Pak? Piye, Bu? Awake dhewe nggo kerudung, jenengan kerudungane rapet banget. Ini adalah berkah yang mulia dari Nabi Muhammad sehingga Allah tutup. Tinggal Allah bukakan bagi kita, disentuh hati kita agar mau bertaubat kepada Allah. Semoga Allah bukakan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah. Amin. Allahumma. Alhamdulillah, Allah pilih pada malam hari ini kita berkumpul bersama di majelis yang mulia. Majelis yang kita tidak ragukan mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan keberkahan dari Allah, mendatangkan kebaikan dari Allah, bahkan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah, dihapus kesalahan kita oleh Allah. Sedaya niku berkah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang mana kita diminta untuk bersyukur kepada Allah. Sebab syukur niku satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat istimewa, satu hal yang Allah berikan di dalam hati orang-orang yang diliputi iman yang sungguh benar-benar murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bab syukur niku nate ting jamane Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada seorang anak kecil yang lagi melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Nek tawaf niku janjane riwayat dungane niku ra ono. Riwayat doa yang utama itu enggak ada, yang ada tuntunan para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib yang menuntun setiap kita bertawaf. Ada putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga doanya ini. Ben nopo? Ben cekelane ono itu. Oh niki putaran pertama, putaran kedua. Tapi hakikatnya enggak ada kecuali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad niku dungane sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, satu anak kecil ini bertawaf di sekitar Ka'bah, dia cuma melantunkan satu kalimat.
Yang satu kalimat ini mungkin kula panjenengan ndak pernah baca doa ini dan nggak kepingin doa ini. Apa yang dilantunkan oleh anak ini? Dia cuma mengatakan kalimat Allahumma ja'alni minal ghalil. Ya Allah, jadikan aku dari yang sedikit, masukkan aku ke kelompok yang sedikit, berikan kepadaku yang namanya sedih. Gini apa nggih Bu? Jenengan nek nyuwun rezeki niku kathah napa sithik? Njaluke kathah turah-turah iso dibagi-bagikno, iso turah-turah nggih. Ora tahu kepingin rezeki niku sithik. Dan kita pun dituntun oleh Nabi kalau minta surga jangan yang emperan. Kalau minta surga jangan terasnya, minta surga yang paling tinggi. Ojo tanggung. Ojo pingin surga niku sing ndem pipis ning pojokan, plonga-plongo, lolak-lolok, percuma. Surga niku sing paling dhuwur sisan. Nek iso sing cedhak kali Kanjeng wong niku perintahe Kanjeng minta surga yang paling tinggi. Kalau minta rezeki kita pasti minta yang banyak, yang besar. Kalau minta apapun kita mesti minta yang baik, yang banyak. Nah ini anak kecil doa mintanya Allahumma ja'alni minal ghalil. Dan subhanallah saat itu Sayyidina Umar juga sedang tawaf di Mekah. Dia dengarkan doa ini, putaran pertama Sayyidina Umar tidak terganggu. Putaran kedua tidak terganggu. Putaran ketiga ada yang mengganggu di hatinya. Kenapa anak ini doanya cuma Allahumma ja'alni minal ghalil? Kenapa dia tidak minta yang banyak? Kenapa dia tidak minta rezeki yang besar? Kalau seandainya sehat, sehat yang sempurna. Kalau seandainya kebaikan, kebaikan yang penuh dari Allah. Kalau kesempurnaan, kesempurnaan yang hakiki dari Allah. Tapi dia mintanya sedikit. Maka akhirnya enggak kuat. Sayyidina Umar nanya sama anak kecil tersebut. Ditanya, ya gulam, wahai anak kecil, kau ini kok saya lihat aneh. Anak kecil tahu kalau yang nanya ternyata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sing terkenal niku koyok macan, swanger, ditakuti dan pembeda antara yang hak dan batil, dan sangat-sangat karena beliau ini termasuk pembuka kejelasan daripada ajaran Islam di zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena setelah Sayyidina Umar masuk Islam, umat Islam terang-terangan tawaf di Ka'bah, ibadah di Ka'bah, dan orang kafir saat itu enggak berani ganggu, takut kalau dipenggal kepalanya oleh Sayyidina Umar. Anak kecil lihat Amirul Mukminin yang nanya, Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Amirul Mukminin, seorang pimpinan yang hebat bertanya kepada saya, seorang anak kecil yang sedang beribadah kepada Allah. Wahai Amirul Mukminin, apa yang mengganggu panjenengan sehingga panjenengan bertanya kepada saya? Amirul Mukminin bertanya, ya walad, ya gulam, kau ini kok aneh. Kau minta kepada Allah kok mintanya cuma sedikit. Kau minta apa sama Allah? Kalau sedikit mungkin saya bisa bantu, saya bantu. Kalau pada pemberian saya bisa beri, saya bisa kasih. Dijawab oleh sang anak, lah ya Amirul Mukminin, saya cuma mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ghalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Allah menyatakan dalam hal itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sitik tiang muslim niku sing seneng nguji syukur marang Gusti Allah, sing temenanan teko ati, boten dipeksa, boten mung dielingno, ning temenanan kebiasaane seneng nguji syukur marang Gusti. Amirul Mukminin mendengar ucapan ini dia nangis, ya Allah, saya duduk dengan Nabi Muhammad, saya belajar dengan Nabi Muhammad, saya mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad, saya mendengarkan penjelasan Nabi Muhammad, saya mendengarkan didikan yang mulia dari Nabi Muhammad, saya sholat dengan Nabi. Kenapa satu ayat ini saya enggak dibukakan faham seperti itu oleh Allah? Maka saat itu Amirul Mukminin juga berdoa, Allahumma ja'alni minal ghalil, Allahumma ja'alni minal ghalil, Allahumma ja'alni minal ghalil. Semoga kita termasuk yang bagian itu, amin Allahumma. Sebab orang yang bersyukur ini merasa mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan ini kadang orang lain gak tahu dia merasa nikmat.
Ada orang yang nggak paham lihat zahirnya, badannya kadang kelihatan kumal, kotor, penuh dengan daki, luka. Ternyata dia bersyukur, ditanya, kenapa kau bersyukur? Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, lisan saya masih bisa menyebut nama Allah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya masih dibuat ingat kepada Allah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, masih diizinkan oleh Allah untuk buat acara seperti ini. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bisa berkumpul dengan saudara dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 dan ini merupakan doa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mugi-mugi pujian syukur kula panjenengan niki nambah rahmat barokah saka Gusti Allah. Amin. Allahumma salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang istimewa, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang telah merindukan kita sebelum kita lahir di dunia. Nabi yang berharap untuk berjumpa dengan kita senajan kula panjenengan iku tiang-tiang biasa, imane biasa, islame biasa, ibadahe biasa, ning alhamdulillah kula panjenengan niki diarep-arep kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Kira-kira mulya napa mboten? Mulya napa mboten? Nek kira-kira awake dhewe niki diarep ketemu kalih Kanjeng Nabi niku janjane dirasa bener-bener kemuliaan atau sekedar mulia biasa. Sebab maaf kalau kita saat ini di sini Presiden di istananya mengatakan kepada semua menteri, saya ingin ketemu Habib Hasan, saya ingin ketemu Habib Hasan. Bolak-balik diomongno, sebab aku remen kali Habib Hasan, aku kangen kali Habib Hasan. Kira-kira rumangsa mulya napa mboten? Lah ini Nabi yang mengharap. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi yang telah berkata kepada sahabat yang saat itu duduk dengan Rasulullah, sahabat yang berjuang dengan Nabi, yang telah melihat mukjizat Nabi, yang melihat keindahan Nabi, melihat kemuliaan Nabi, akhlaknya Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi, sunnahnya Nabi, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Sahabat menyaksikan dengan mata kepalanya saat sahabat duduk dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku rindu kepada pecinta-pecintaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saat itu sahabat yang merasa cuma mereka yang beriman kepada Nabi dan ikut dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, dan mereka berjuang dengan Nabi karena cinta kepada Nabi. Mereka lalu berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini pecinta-pecintamu yang ada saat ini dan kau rindu kepada pecinta-pecinta yang lain ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, padahal jawaban Rasulullah ini mengangkat derajat sahabat. La, engkau sahabat-sahabatku, engkau sahabat-sahabatku, engkau duduk denganku, engkau mendengarkan nasihatku, engkau melihat segala yang ada di dalam diriku, engkau menyaksikan mukjizatku, dan kau tahu kemuliaanku, engkau sahabatku yang bersama berjuang denganku. Dimuliakan oleh Rasulullah, bukan dihinakan. Tapi aku rindu pecinta-pecintaku. Loh niku Kanjeng Nabi tasih rindu kali kula panjenengan. Senajan yo maaf kelas kula panjenengan yo kaya ngene, kelas mung plonga-plongo lola ketahap-ketip. Tapi alhamdulillah dirindukan oleh Rasul selama di hati kita ada cinta kepada Nabi. Maka Rasulullah berkata, la kalian sahabat-sahabatku, aku rindu pecinta-pecintaku. Ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah pecinta-pecintamu? Bukankah kami ini yang saat ini cuma yang beriman kepadamu ya Rasulullah? Dan mereka orang-orang kafir yang menghinamu, bahkan ingin membunuhmu. Lah, aku cinta pecinta-pecintaku. Aku kangen sama mereka. Aku rindu dengan mereka. Bahkan aku harap berkumpul dengan mereka. Sahabat nanya, siapa mereka ya Rasulullah kalau dapat kemuliaan seperti ini? Mereka adalah orang yang datang setelah kalian, setelah aku meninggal dunia. Aku enggak hidup, aku sudah berada di alam barzah. Mereka tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Mereka tidak melihatku tapi mereka cinta kepadaku. Mereka tidak melihatku tapi mereka mengikuti ajaranku. Mereka tidak melihatku tapi mereka tertanam di hatinya cinta sehingga berharap untuk berjumpa denganku. Sebelum mereka berharap, aku telah berharap untuk berjumpa dengan mereka. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Uniku kemuliaan gede saking Gusti Allah.
Makanya kita ini dapat rahmat yang besar dari Allah, dapat kenikmatan yang besar dari Allah. Semoga dengan salawat dan salam Allah buatkan bagi kita hubungan khusus dengan Nabi Muhammad. Yang hubungan ini makin mesra, makin mesra, makin mesra, menghasilkan cinta yang ketulus kepada Nabi, senajan mung sithik ning cinta tulus kepada Rasulullah, yang kelak kita mendapatkan apa yang dijaminkan oleh Rasulullah. Kelak nanti di yaumul qiyamah kita dikumpulkan dengan yang kita cintai, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan berkah syafaat Nabi beserta keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan ulama-ulama daripada zaman setelah Nabi, dan yang meneruskan perjuangan Nabi dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Dalu menika kula panjenengan kempal ing panggenan menika keranten Gusti Allah pingin maringi kemuliaan. Kita dikumpulkan yang alhamdulillah terjadi acara ini dengan izinnya, dengan kumpulnya, dengan adanya dana dan macam-macam panitia terbentuk sehingga kita kumpul. Yang di sini Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah ingin kemuliaan untuk kita. Bagaimana tidak, setiap kita berselawat maka mengucur 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita baca selawat, malaikat Jibril pun ikut ambil bagian, ikut memberikan keberkahan. Setiap kita berselawat, malaikat-malaikatnya Allah juga turut ambil bagian untuk memberikan kebaikan kepada kita. Yang intinya satu kali selawat kita diberikan oleh Allah 10 kebaikan dari Allah, 10 rahmat dari Allah. Dosa kita 10 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan Allah lihat kita orang yang berselawat, tapi yang dilihat orang yang diselawati, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap termasuk apa? Insya Allah tadi sudah dibaca di dalam syairnya, dengan selawat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sebab yang namanya peringatan kemuliaan tentang Nabi, baik itu maulidnya, ajarannya, akhlaknya, nasihatnya, perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya, bahkan diamnya sudah diingatkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan gak tanggung-tanggung, gak pakai perantara, langsung dengan kekuasaan Allah, ditiupkan ruhnya oleh Allah. Sedangkan setelah Nabi Adam, ruhnya ditiupkan oleh semua malaikat. Jadi nek kula panjenengan iki sing niupkan ruh di dalam rahim ibu kita, malah khusus Nabi Adam yang niupkan ruh Allah. Istimewa napa mboten niki Bu? Istimewa napa mboten Bu? Lho ibu-ibu ana ning kono to. Embe ngertos kula ana ibu-ibu daerah kono. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Adam saat ditiupkan ruh dan diberikan akal oleh Allah, mengangkat kepalanya dan melihatkan matanya kepada tiang arsy, tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Niki cerita pun terkenal. Artinya apa? Sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Nabi Muhammad lahir, namanya sudah dicantumkan oleh Allah. Dan dicantumkannya enggak tanggung-tanggung di surganya Allah. Tertulis bersandingan dengan nama Allah. Sehingga Nabi Adam yang telah diberikan akal melihat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam berpikir, amma la ilaha illallah qad arafna. Kalau tentang la ilaha illallah saya sudah tahu, ini adalah Tuhan yang saya sembah, inilah zat yang menciptakan saya dan memuliakan saya, yang memerintahkan malaikat sujud kepada saya, dan semuanya karena ibadah taat kepada Allah. Sedangkan Muhammadur Rasulullah ini belum ada makhluknya, siapa ini? Kok namanya ditempel sama nama Allah? Oh, ini berarti makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga menjadi pegangan bagi Nabi Adam. Oh, tahu nama yang paling dicintai oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan sejarah mengatakan bahwa nama Nabi terkenal di langit niku Kanjeng Nabi asmane Ahmad. Di bumi terkenal dengan nama Muhammad, di langit terkenal dengan nama Ahmad. Tapi tertulis di surga Muhammadun
Rasulullah. Sudah tercantum bahwa ini adalah manusia pilihan Allah. Sedangkan semua daun-daunan di surga tulisannya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Semuanya ditulis oleh Allah, daun-daunan di surga. Cuma 2 kata, Allah Muhammad. Sehingga maaf, terkadang kita di rumah kan ada hiasan dinding tuh. Hiasan dinding tulisannya Allah Muhammad. Niku tafaulan, pingin pikantuk berkahi kebiasaan kenikmatan angine surga. Surga itu tulisannya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lah rumah kita kasih hiasan dinding itu adalah apa? Untuk mendapatkan berkahnya surga di dalam rumah kita. Sehingga rumah kita nikmat, kita mengatakan baiti jannati, omahku ya surgaku. Dari Nabi Adam turun ke nabi-nabi yang lain. Sampai Nabi Adam berpesan kepada putranya Nabi Sis. Yang nama putra dari salah satu Nabi Adam adalah Sis alaihi salam. Dipesani, Sis, perbanyak engkau bersolawat kepada Muhammad. Nabi Sis nanya, lah Muhammad niku sinten Pak? Lah Muhammad niku nabi yang nanti diutus oleh Allah di akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, dan ayahmu ini baru tahu dan ini merupakan keterangan dari Allah. Bahkan kau lahir di dunia ini sebab bapak kenal dan mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Maharnya mas kawini Nabi Adam nikah kali Siti Hawa, selawat kepada Nabi. Anaknya Nabi Adam sudah dipesenin selawat. Dan semua nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya kenal dengan Nabi. Peristiwa menggemparkan lagi tentang Rasulullah saat Isra Mi'raj, yang kalau dibilang ceritanya semua nabi dan rasul niku penasaran, kaya apa to Nabi Muhammad? Seperti apa Nabi Muhammad kok sampai menjadi kecintaan Allah, sampai diistimewakan oleh Allah, sampai dispesialkan oleh Allah, sehingga mereka di dalam hatinya juga minta kepada Allah, ya Allah izinkan saya bertemu dengan Nabi Muhammad, izinkan saya berjumpa dengan Nabi Muhammad, izinkan saya untuk menatap muka Nabi Muhammad. Dikabulkan doa semua nabi dan rasul di dalam peristiwa Isra Mi'raj saat Rasulullah dibawa malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nate mireng napa mboten? Nate mireng nggih. Peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad niku dibeto saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai di situ salat ngimami dadi pimpinane para nabi lan rasul. Semua nabi di bawah bendera Nabi Muhammad. Dan semua nabi dan rasul menyaksikan keindahan wajah yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan masih ada nabi yang minta tambahan, nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah, ulul azmi minar rusul. Bahkan nabi yang diberikan kemuliaan untuk tinggal di langit-langit lapisan tertentu oleh Allah, ingin jumpa lagi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Nuh, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Harun, dan ketemu nabi-nabi dan rasul dan malaikat-malaikat. Senang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih dilanjut, disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau namanya peringatan Maulid Nabi ini peringatan yang sempurna dari penciptaan cahayanya Rasulullah, penciptaan tentang budi pekerti Rasulullah, catatan yang bakal diberikan oleh Allah kepada Nabi, hari lahirnya Nabi, perjuangannya Nabi, meninggalnya Nabi, sejarah setelah Nabi, semuanya menyangkut dalam peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk setelah yang namanya hari kiamat. Yang mana kita di situ salah satu yang kita pokok pingin dapat syafaatnya Rasul. Diterangkan, diceritakan hari kiamat ini semua manusia kebingungan. Semua. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan naungan dari Allah. Makanya wong do melayu rono, melayu rene, melayu rono, marani kono, ono rame-rame kumpul kono, parani, ono sejek kumpul kono, parani. Mau minta pertolongan. Dikan ceritanya para alim kan kata. Tadi juga di Insya Allah dibacakan, ya Rasulullah. Pakai enggak qasidah itu tadi? Nah. Isfa lana lana lana. Nah, apa yang dibikin nyuwun syafaat Kanjeng Nabi. Termasuk di hari kiamat itu. Nanti orang-orang sekelompok orang lari
yang insya Allah kula panjenengan mugi-mugi mboten termasuk kelompok niku. Kula panjenengan mugi-mugi kelompok sing termasuk leyeh-leyeh nenggo kongko bareng-bareng kumpul ngopi ngeteng rokok-ngerokok sing senenge rokok. Nunggu mangke dipanggil, umat Kanjeng Nabi kumpul sebelah mriki lah kita baru jalan. Tapi yang nanti kelompok-kelompok yang lain lari mereka dengar ada berita, Nabi Adam mimbarnya sebelah sana, langsung bergudul melayu kabeh. Ngadep kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam dan berkata kepada Nabi Adam, Nabi Adam, panjenengan kan nabinya para pimpinan nabi yang pertama, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan. Lihat keadaan kami, tolong kami dibantu, berikan syafaat kepada kami. Nabi Adam dalam keadaan takut. Nabi. Niku Nabi pernah tinggal di sur. Nek kula panjenengan tasih kepingin sur. Sing salah bolak-balik tetep pingin mlebet suar. Gini apa nggih? Awake dhewe niki rak salah bolak-balik to. Malah dadi hobi kebiasaan salah. Tetep pingine sur. Ya sebab normal, wong Islam niku pingine sur. Wong Islam nek pingin neraka naudzubillah min. Nabi Adam yang pernah tinggal di surga buat satu salah yang kodratnya emang seperti itu karena beliau bakal jadi khalifah fil ard. Itu ingat satu kesalahan yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kan keterangannya di Al-Qur'an disampaikan bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya enggak bisa nolong, saya lagi takut. Saya belum pernah lihat Allah murka seperti ini dan Allah enggak pernah murka seperti ini. Saya enggak berani, nafsi, saya sendiri takut. Tolong minta lain yang lain." Coba datang ke Nabi Nuh. Kita datang ke Nabi Nuh, lari-lari, orang-orang lari ke Nabi Nuh. Ngomong gitu juga, ditolak Nabi Nuh. Nabi Ibrahim didatangin juga gitu. Semua Nabi Rasul tidak ada yang datang. Akhirnya mereka mengarahkan, coba minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Lah mugi-mugi kula panjenengan niku saat orang-orang rombongan itu datang kita sudah duduk di bawah naungan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita duduk dengan tenang, Rasulullah memberikan senyumnya untuk kita dan kita adem, ayem, nikmat mendapatkan kemuliaan dari Allah. Saat itu mereka datang minta tolong, Rasulullah langsung berkata, "Analah, aku emang untuk memberikan syafaat." Maju Rasulullah menghadap kepada Allah dan sujud kepada Allah. Saat itu Allah berfirman, "Ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, fishfa' tu syafa'." Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, jangan kau sujud lagi, sudah enggak waktunya lagi engkau sujud, kau sudah engkau muliakan, aku muliakan dirimu, namamu aku sandingkan denganmu, angkat kepalamu wahai Rasul, kau mau minta apa aku beri, kau mau beri syafaat, silakan berikan syafaat kepada orang-orang yang kau mau berikan syafaat. Dan niku baru awake dhewe niki ngetokno tiket, lah tiket pikantuk syafaate Kanjeng termasuk ngatah-ngatahi selawat. Nah setelah itu baru kita urusannya surga. Itu pun Nabi belum tenang masuk surga. Kan yang buka pintu pertama surga Nabi Muhammad. Bukan Nabi masuk dalam surga terus beliau tenang, duduk, makan. Enggak, setelah masuk surga langsung keluar. Takut kalau ada umatnya yang masih masuk ke dalam neraka. Takut kalau ada umatnya yang tidak tahu jalan ke dalam surga. Takut kalau ada umatnya yang masih punya dosa belum diampuni sama Allah. Beliau keluar lagi untuk memberikan syafaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira ada enggak orang yang seperti Nabi Muhammad cintanya seperti ini? Siapapun enggak ada. Enggak ada yang seperti Nabi. Maaf, mungkin kula panjenengan niki wis mlebu surga, wis adem ayem, alhamdulillah diparingi selamat, adem lega, aku wis lega. Nabi Muhammad enggak keluar. Bahkan di dalam riwayat diterangkan Sayyidatuna Fatimah saat sudah masuk ke dalam surga bersama murid keturunannya dan pecinta-pecintanya dari kaum sholihin, maka Sayyidatuna Fatimah berkata, "Hei, siapa di antara kalian yang akan bantu ayah saya untuk memberikan syafaat?" Maka saat itu keluar sekelompok orang memberikan syafaat membantu Nabi Muhammad SAW. Penghafal Quran, para alim, para wali, tiang-tiang kaum sholihin, tiang-tiang ingkang mulya memberikan syafaat membantu kemudahan tugasnya Rasulullah. Nah ini adalah ajaran yang mulia di dalam Islam. Selalu berhubungan dengan kemuliaan Nabi. Makanya bab syukur ini yang tadi kita sampaikan,
Kita ini harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ingat bersyukur kepada Allah, dipilih menjadi umat Nabi. Kita dimuliakan oleh Allah. Salah satunya alhamdulillah kita di negara yang mulia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kita lihat di tempat-tempat yang lain. Di Timur Tengah. Mereka nggak bisa hidup tenang. Nggak bisa hidup nyaman. Kalau malam suara peluru berdesingan ke sana kemari. Kita alhamdulillah mau jalan-jalan kemana dalam keadaan aman. Loh, ini nikmat dari Allah yang kalau kita tidak syukuri, kita lupa, takutnya diambil sedikit demi sedikit oleh Allah. Lagi apa nggih? Yang saat ini kita sedang diuji dengan berbagai macam untuk menguatkan persatuan kita, untuk menguatkan kesatuan kita, untuk mengenang kembali perjuangan ulama-ulama kita, perjuangan pahlawan kita, perjuangan pendiri bangsa kita. Agar apa? Kembali kita menjadi Indonesia yang jaya. Harus diingat. Kalau tidak kita lupa. Karena orang yang ingatnya akan mendatangkan kebaikan. Maka alhamdulillah dalu menika kula panjenengan iki mengenang kemuliaan yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dibuatkan oleh pendahulu-pendahulu kita, sesepuh kita. Maaf, terutama yang pati niku kan termasuk keturunan saking Jawi nggih. Dari keturunan Jawa nggih. Orang Jawa ini kan kita tahunya aslinya bulan kelahiran Rasulullah ini kan sebutannya bulan Rabiul Awal. Kalau di bahasa Indonesia kan Rabiul Awal, cuma sudah terkenal dengan sebutan bulan Maulid. Sedangkan maaf pendahulu kita, orang-orang Jawa dahulu nyebutnya bulan Maulid itu bulan Mulut. Kalau sudah nebutan bulan Mulut berarti berhubungan dengan kelahiran. Siapa yang dilahirkan? Kenapa dijadikan nama bulan? Berarti ini bulan yang istimewa dengan kelahiran. Siapa yang lahir? Apakah presiden? Apakah raja? Apakah jenderal? Apakah seorang yang top? Lah, satu yang lahir, Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tua kita kepingin, ya Allah semoga anak cucu saya jangan sampai nggak kenal bulan Maulid. Jangan sampai anak cucu saya nggak kenal Nabi Muhammad. Jangan sampai anak cucu saya tidak tahu Nabi Muhammad. Karena kalau tidak tahu Nabi Muhammad, dia tidak akan menjadi orang yang mulia. Dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah. Loh, ternyata orang tua kita sudah memikirkan hal itu. Sehingga disebut bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Sehingga di kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan Jogja, kerajaan Solo, apalagi sudah di zaman Sunan Kalijogo, ada Raden Patah, mereka sudah kenal Maulid dan mengadakan acara. Sampai sekarang pun tradisinya masih agar apa? Jangan sampai kita lupa dengan akar sejarah dan kita kenal sejarah yang mulia. Sehingga sejarah ini menjadi pegangan pelajaran bagi kita. Walaupun kita menjadi orang yang pintar, kalau tidak punya sejarah gampang digoyang. Kalau kita orang yang hebat, tidak punya sejarah, akan hilang kehebatan kita. Makanya sejarah ini satu hal yang penting yang harus kita pegang. Termasuk di dalam negeri yang kita cintai ini. Sejarah negara kita, perjuangannya bagaimana, termasuk yang andil dulu siapa, perjuangan-perjuangan dulu siapa, tujuan mereka apa. Enggak ada dari mereka yang berjuang untuk negara kita tujuannya satu hal yang hina, enggak ada. Enggak ada yang tujuan dari mereka untuk dapat dunia, lah. Mereka berjuang benar-benar ingin mendapatkan kebebasan, kemerdekaan yang hakiki yang nanti akan terus dinikmati sama anak cucunya, keturunannya yang berikut-berikutnya sehingga mereka menjadi orang yang mulia, bebas dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita lupa sehingga dijajah otak kita, dijajah akal kita, dijajah pikiran kita sehingga kita makin jauh, makin tidak kenal. Nah, ini tadi perlu diingatkan lagi. Termasuk dengan peringatan Maulid. Karena kalau tidak ada Maulid, kita nggak akan kenal Idul Fitri. Kita nggak akan kenal Idul Adha. Kita nggak akan kenal Al-Quran. Kita nggak akan kenal sholat. Kita nggak akan kenal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu itu semua karena ada bulan Maulid. Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang diharapkan terus apa? Kula panjenengan niku tiyang muslim ya terus niru-niru Kanjeng Nabi. Dadekno Kanjeng Nabi niku idola yang spesial. Termasuk maaf terkadang umat Islam niku ibu-ibu kalau lagi hamil
Pingin punya anak laki, biasanya pingin gantengnya kayak sapa Bu? Kayak sapa Bu? Paimin, sapa? Tukijo. Nabi jenengan napa nate ningali Nabi Yusuf tuh Bu? Saya kepingin anak saya ganteng kayak Nabi Yusuf. Apa pernah ketemu? Ceritane lah ngono lho, alhamdulillah. Oh niku sing pinter kaya ngono ceritane. Wonten keterangan saka para jarine Kanjeng Nabi sing paling ganteng niku Nabi Yu. Padahal hakikatnya keliru dan salah. Lah kok iso? Lho sing cerita ya para alim, kitabe ya ana, sumbere ya ana, teko Al-Qur'an ya ana. Nabi sing paling ganteng niku nek pol-polane, nek keterangane Nabi Yusuf niku jarine setengah gantenge Nabi Adam. Jadi Nabi Yusuf setengah gantengnya Nabi Adam. Berarti nek Nabi Yusuf kali Nabi Adam ganteng ndi Bu? Lah kok iso ngerti? Ceritane. Loh diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu baru dapat setengah gantengnya Nabi Adam. Yang setengah lagi apa? Dibagi-bagikan untuk kita. Ya sing sakno sing teko telat niku nasib. Entuk turahan, entuk wis irunge mlebu ning jero malah rak ning jaba. Mbek meler-meler ngiler meneh. Jadi setengah yang ganteng diambil untuk Nabi Yusuf, diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, yang setengah dibagi untuk anak cucu Adam ila yaumil qiyamah. Cuma satu yang istimewa, Nabi Muhammad SAW. Tidak masuk dari bagian gantengnya Nabi Yusuf, tidak masuk dari bagian gantengnya Nabi Adam. Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad istimewa, gantengnya tidak ada yang menyamai. Kalau Nabi Yusuf masih Allah selipkan sedikit fitnah. Saat Nabi Yusuf jalan di kerajaan yang masih saat itu masih menjadi budak, perempuan-perempuan dikasih pisau sama apel biar motong apel, ngelihat Nabi Yusuf terfitnah, motone do mendelik melotot. Kok gantengnya koyong ini, wong apa malaikat yo, ora krasa nek ngiris do ngiris tangane. Sedangkan Nabi Muhammad gak pernah. Karena apa? Allah berikan pakaian wiba. Tidak ada yang berani mandang wajah Rasulullah dengan mandangan gini, tidak ada. Tidak ada riwayat sahabat yang menerangkan melihat wajah Rasulullah secara langsung. Kecuali jarak jauh atau semasa mereka masih kecil. Ini istimewanya Nabi Muhammad. Buat apa? Umat Islam agar tidak condong kepada yang lain, condongnya cuma kepada Nabi Muhammad. Nabi yang memberikan didikan untuk kita dari buka mata sampai tutup mata. Buka mata ingat Allah, tutup mata ingat Allah. Mau bergerak ingat Allah, urusan kamar mandi ingat Allah. Mau hubungan dengan suami istri ingat Allah. Semuanya diajak kita ingat kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Dikatakan Nabi yang paling sabar. Tidak pernah marah. Tadi ada yang nanya sama saya, pelajaran saya pagi ngisi acara maulid juga ada, terus ada yang nanya, Beb saya mau nanya Beb. Ya kenapa? Nabi itu pernah marah enggak Beb? Saya jawab, kalau marah yang pakai hawa nafsu enggak pernah. Karena tidak ada satupun ajaran dari Nabi Muhammad, walaupun perang tidak pernah pakai hawa nafsu. Nabi Muhammad selalu mengajak kita untuk taat dan takwa kepada Allah. Sehingga diterangkan dalam riwayat Kanjeng Nabi niku perang senyum Pak. Lu kebayang napa mboten? Wong perang niku biasanya piye? Wajahnya disangar-sangarno ya. Iya Pak ya. Ono perang senyum iki piye ceritane? Nggo senjata bedil mek senyum, selfie biasane ngono ta. Nyekel bedil terus mek gaya terus kita di fotoan senyum sih. Ini Nabi Muhammad diterangkan maaf di dalam riwayat Nabi Muhammad perang itu senyum karena tidak ada satupun musuh berani dekat dengan Nabi. Kecuali jarak jauh, pakai panah, pakai tombak, dari belakang lempar pedang, dekat tidak ada yang berani dengan Rasulullah. Senyum Rasulullah. Jadi kalau sudah namanya dalam perang pun senyum, kalau kita bayangkan sabarnya Rasulullah, nggak terbayang sabarnya Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah dikatakan pernah marah, pernah, tapi bukan marah yang namanya hawa nafsu, marahnya mendidik. Kalau ada yang sahabat yang ini wajahnya kelihatan wajah berubah, Rasulullah itu kan berarti marah. Ada orang yang marah dengan pakai suara, ada yang marah, hei, ada yang marah cuma kelihatan wajahnya berubah, nggak senang dia. Nah, Rasulullah seperti itu. Tidak pernah marahnya karena hawa nafsu, semuanya mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penuh dengan senyum.
Kalau kita pernah dulu kenal ada seorang jenderal disebut dengan The Smiling Jenderal. Kita juga ada seorang guru, Habib Anis Al-Habsyi dari Solo, disebut dengan The Smiling Habib. Karena hari-harinya terhias dengan senyum, walaupun beliau sakit, capek, senyumnya enggak lepas dan mengikuti ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang perlu kita hidupkan, akhlak yang mulia dari Nabi. Sehingga apa? Akan tertanam kita saling mencintai satu sama lain. Sehingga cintanya sahabat kepada Rasulullah benar-benar cinta yang dibawa mati. Cinta yang benar-benar tulus, yang tidak terpengaruh dengan lain. Contohnya sahabat Sauban radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seorang sahabat yang istimewa. Ini sahabat yang perlu kita contoh, walaupun kita bisa mengambil mungkin 1%, 0,5%, enggak berani kita mengatakan 10%, 20% jauh, kita ngambil 1%. Cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak akan seorang yang cinta kepada Nabi tidak dibalas oleh Nabi. Pasti akan dibalas dunia sampai akhirat. Ini sahabat Sauban, tiap hari pokoknya wajib baginya untuk pasti melihat wajah Nabi. Jadi Nabi kemanapun dia sering pasti ikut. Rasulullah perang dia ikut, Rasulullah di mana dia ikut, pasti dia ikut. Apalagi Rasulullah di Madinah dia ikut. Mau sakit, mau enggak, pokoknya dia harus ketemu Rasulullah. Lihat wajahnya Rasulullah walaupun sebentar sudah menenangkan hati. Niku sing ceritane wong tasih kasmaran. Gini apa nggih? Wong awake dhewe pernah jatuh cinta. Zaman biyen sebutane jarine cinta monyet. Menungso niku ana gablang, kadang ana gobloke ya. Cinta malah dikatakan cinta mo. Lah menungso kok milih dadi cinta monyet, bapak monyet ceritane kuwi ngono. Nabi dicintai benar-benar tulus. Maka pernah suatu saat sahabat Sauban ini dia sholat subuh datang ke Masjid Nabawi, tidak ada Rasulullah. Sudah mulai bergelak hatinya. Kemana Nabi ini? Kok nggak ada? Nabi pergi, kok nggak ada yang tahu? Dia nanya kanan kiri selesai sholat, salam doa, dia nanya, ada yang lihat Rasulullah? Apa Rasulullah sakit? Enggak, saya nggak tahu, nggak ada kabar. Setelah sholat dia jalan-jalan cari, mungkin Nabi kemana atau baru pulang, nggak ada. Ah, mungkin nanti duhur sudah datang. Oh, duha biasanya Rasulullah kelihatan. Seduha masuk masjid, nggak ada Rasulullah. Bingung lagi dia. Ah, mungkin duhur nanti Rasulullah ada. Duhur nggak ada, asar nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada. Di sekitar Madinah nggak ada, di gunung-gunung sekitar Madinah nggak ada. Akhirnya satu hari nggak lihat Rasulullah. Satu hari saja nggak lihat. Besoknya ketemu. Besoknya subuh sholat ketemu Rasulullah. Lihat wajahnya Nabi senang lagi. Besoknya ketemu, besoknya lagi ketemu. Cuma satu hari nggak ketemu sama Rasulullah. Tapi satu hari membekas di hatinya. Sampai dia terpikir, ya Allah, saya satu hari nggak ketemu Nabi. Gimana nanti? Apa yang dia pikirkan? Urusan yaumul kiamah. Keadaan yang menakutkan nanti di yaumul kiamah. Makanya sahabat kan ada yang bertanya, ya Rasulullah nanti di kiamat saya mau cari engkau di mana? Oh saya cari di mimbar. Kalau enggak ada nanti di haud telaga. Kalau enggak ada nanti di sirot. Kalau enggak ada nanti di dekat timbangan. Kalau enggak ada nanti di pintu surga. Kalau enggak ada nanti saya akan keluar cari kalian. Hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Sauban kepikiran enggak ketemu Rasulullah satu hari dia bingung. Sampai akhirnya nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, sampai akhirnya sakit, baru sakitnya parah dia nggak ke masjid, nggak sholat berjamaah, gantian Rasulullah nanya, selesai sholat kok nggak kelihatan Sauban? Rasulullah nanya kepada sahabat, ada yang lihat Sauban nggak? Di mana Sauban? Dijawab oleh sahabat, Sauban sakit ya Rasulullah. Badannya kurus kering, mukanya pucat pasi, matanya sampai celong, dia sakit, gak tahu kenapa sakitnya Rasulullah. Ayo kalau gitu kita datang nengokin Sauban, kita datang kita kunjungi Sauban. Datang Rasulullah ke rumahnya Sauban. Saat ketemu Sauban ditanya, ma'asabak ya Sauban, apa yang menimpa dirimu nih wahai Sauban? Apa yang menjadikan engkau seperti ini? Dijawab oleh Sauban, ya Rasulullah yang menimpa diriku karena engkau ya Rasulullah. Yang aku jadi seperti ini karena dirimu wahai Rasulullah. Rasulullah, karena diriku, kenapa ya? Coba. Apa yang menjadikan kau seperti ini? Apa salahku kok kau seperti ini? La ya Rasulullah, bukan karena salahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, aku senang kepadamu, aku merasa mulia dapat dekat denganmu.
Aku mengenal Islam, mengenal Allah, mengerti sholat, semua berkah denganmu ya Rasulullah. Aku merasa dapat kemuliaan dari Allah dan aku senang dekat denganmu. Sehingga setiap hari ya Rasulullah, aku pasti akan cari waktu untuk melihat wajahmu. Dan itu diperhatikan oleh Rasulullah. Naam, bala, benar wahai Thauban. Terus kenapa kau seperti ini? Ya Rasulullah, pernah satu hari aku gak berjumpa denganmu ya Rasulullah. Aku sholat, kau gak ada. Aku muter di kota Madinah, gak ada. Aku tanyakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semua sahabat, gak ada yang tahu engkau di mana. Aku datang ke rumahmu, katanya engkau sedang pergi. Akhirnya satu hari aku gak bertemu denganmu ya Rasulullah. Iya, terus kenapa Thauban? Cuma satu hari. Kenapa engkau menjadi masalah? Cuma satu hari gak ketemu kan gak masalah. Ya Rasulullah, saya bukan kepikiran hari itu ya Rasulullah. Saya kepikiran nanti di yaumul qiyamah. Saya nanti kepikiran hari kiamat. Saya kepikiran nanti hari akhir. Ya Rasulullah, hari akhir cuma ada 2 tempat. Kalau enggak surga, neraka. Kalau enggak neraka, surga. Ya Rasulullah, kalau saya seandainya masuk neraka, ceritanya selesai. Lu nganti ngomong matur kados mekaten sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, kalau saya masuk neraka, selesai sudah ya Rasulullah, tidak ada masalah bagi saya. Tapi ya Rasulullah, kalau saya masuk surga, saya cuma Thauban, panjenengan Nabi, kekasih Allah, dicintai oleh Allah, derajat jenengan tinggi di sisi Allah, pasti jenengan surga di tempat yang paling indah dan paling istimewa dan tempat yang paling dekat dengan Allah, sedangkan aku Thauban. Ya Rasulullah, nek kula mlebet ing swarga, boten saged kepanggih jenengan, percuma saya masuk surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Lihat istimewanya sahabat dalam mencintai Rasul. Benten nggih kali kula panjenengan. Nek kula panjenengan paling surga rak kita ngemperan, paling ngisor gak apa-apa lah. Sing penting ketimbang neraka. Nggih ya Mas, bener ya Mas. Surga pojokan gak apa-apa, mrene salon wis ora apa-apa, penting ning panggung. Pojok ra ono sing getok ora apa-apa. Ndak ada yang lihat, yang penting saya sudah Beda sama sahabat. Dia nggak kepikiran nikmatnya surga yang katanya makanannya serba ada, minumannya serba ada, kehidupannya serba nikmat, semuanya serba nikmat. Lah, tidak ada yang mengaruhi sahabat tentang itu. Mereka hanya ingin dekat dengan Nabi Muhammad untuk melihat zat yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka katakan, ya Rasulullah, kalau saya masuk surga nggak ketemu denganmu, percuma saya masuk surga ya Rasulullah. Saya nggak terpengaruh dengan nikmat surga, saya nggak kepingin nikmat surga, saya pikir dekat denganmu, dan denganmu saya sudah merasakan nikmat yang namanya nikmat hakiki, dan tidak pernah saya mau hilangkan itu nikmat. Cinta yang tulus dari seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang dicintai seorang yang sangat mulia dan tidak pernah mengecewakan selama-lamanya. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Jangan takut wahai Thauban. Kau akan bersama orang yang kau cintai. Kau akan bersamaku. Kau akan bersamaku nanti di dalam surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau sahabat Thauban yang telah melihat dan menyaksikan kemuliaan Nabi dan berharap di surga cuma pingin dengan Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diharapkan untuk berjumpa dengan Nabi. Kita diminta, Rasulullah yang minta kepada Allah dan rindu kepada kita untuk dijumpai kita dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk setiap kita hadir di majelis maulid seperti ini, Rasulullah pun hadir ruhnya di tengah-tengah kita dan menyaksikan kita satu persatu. Seperti dalam cerita yang terjadi di teman kita salah satunya, Al-Habib Mundir Al-Musawa, pendiri majelis Rasulullah di Jakarta, yang dulu masih awal-awalnya, banyak maaf saat itu beliau berdakwah di kalangan anak-anak muda yang nakal, anak-anak muda yang semrawut, anak-anak muda yang berhubungan dengan berbagai macam maksiat. Beliau deketin, akhirnya mau hadir majelis dan ikut maulid bersama Habib Mundir. Dan Habib Mundir subhanallah dimuliakan oleh Allah, mendapatkan nikmat sering bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kepingin apa mboten Bu? Kepingin Bu? Mimpi ketemu Kanjeng Nabi Bu?
Nek kepingin jenengan ben dinten nyuwun marang Gusti Allah pingin mimpi ketemu Kanjeng Nabi ping pinten? Berapa kali? Lu kok gak jawab? Berarti gak tahu. Pak, pingin ketemu Nabi, Pak? Pingin mimpi Rasulullah enggak? Berapa kali dalam satu hari minta sama Allah, ya Allah saya pingin mimpi ketemu Rasulullah, ya Allah. Hah? Turun nyangkel guling bantal langsung bablas. Ini Al-Habib Munzir, beliau sering mimpi ketemu dengan Rasulullah. Dan salah satunya setelah acara maulid tersebut, beliau bermimpi dengan Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, majelis maulid yang tadi saya senggarakan, saya buat acara tadi, maaf banyak kekurangannya, saya malu ya Rasulullah, saya ini masih banyak kekurangannya dan teman-teman tadi juga baru kenal maulid, kasihan ya Rasulullah. Saya ingin mereka cinta kepada panjenengan dan senang kepada panjenengan. Saya ingin cuma mengenalkan mereka kepada Nabi dan Nabi kenal kepada mereka. Dijawab oleh Rasulullah, ya Mundir, kau sudah kenal nggak nama mereka satu persatu? Nabi Muhammad tanya sama Habib Mundir, kau kenal nggak nama mereka satu persatu yang hadir itu dari murid-muridmu itu? Nabi Mundir ngomong, belum kenal semua ya Rasulullah, cuma berapa orang yang di depan aja, yang lain gak kenal. Oh ya Mundir, semua yang hadir dari depan sampai paling pojok saya kenal semuanya, namanya dia, nama bapaknya, nama kakeknya, saya bisa sebutkan satu persatu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita hadir di majelis maulid dan menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, tidak akan tidak mendapatkan berkah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah di malam yang mulia ini Alugoro bersama masyarakat berselawat semoga mendatangkan keberkahan yang besar dari Allah dunia sampai akhirat. Menghidupkan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah dan kita bisa meneladani Nabi Muhammad walaupun sedikit demi sedikit. Dengan hal yang sederhana, ketemu sama-sama muslim, assalamualaikum, dengan salam, dengan senyum, dengan enak, berjabat tangan. Untuk apa? Nikmat. Bagaimana enggak nikmat? Rasulullah ngabarkan apabila dua orang muslim bertemu, yang satu menyampaikan salam, dijawab salam, lalu mereka berjabat tangan, berguguran dosa keduanya. Allah kirimkan malaikat, kalau seandainya mereka berdoa walaupun di dalam hati, malaikat diperintahkan amini doa hamba itu dan Allah kabulkan doanya. Loh nikmat apa mboten? Loh nikmat perlu dilakoni. Biasakan kita ini dengan sunnah-sunnahnya Rasul yang sederhana. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Biasakan kita baca jangan kita buat stres setan. Setan itu kadang stres kali menungso. Kadang setan itu bingung. Nek siti-siti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan melayu. Nek mangan cekelane tangan kiwa kiri. Setan bingung, ki janjane kanca apa musuh ya? Musir, ning mangane ngejak nyedak. Minum juga gitu, nggak mau kalah. Apalagi kadang kanan megang tahu, kirinya megang teh. Glek. Iki ngejak kanca pemusuhan, iki jajak nipu iki fitnah iki. Wah, ojo-ojo pancingan iki, pancingan. Lah iki tentang. Wah, iki taktik iki siasat iki. Masuk rumah juga gitu, biasakan rumah kita jadikan rumah yang menyenangkan, menenteramkan. Biasakan kalau masuk rumah kaki kanan kita dahulukan, hormati, muliakan rumah kita. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada orang ataupun tidak, malaikat yang masuk ke rumah kita, rumah rasanya adem, enak. Lagi mlebu mah bludus, yo setane melu mlebu. Makanya peringatan maulid adalah salah satunya menghidupkan Rasulullah di dalam diri kita. Menghidupkan Rasulullah di dalam tingkah laku kita. Menghidupkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehingga apa? Kita dalam seharian kita mendapatkan rahmat dari Allah dan semoga apa yang dicita-citakan dalam acara ini, apa yang menjadi niat yang besar dalam acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kumpulan kita perkumpulan yang penuh dengan barokah, perkumpulan yang penuh dengan rahmah, perkumpulan yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kau berikan kami kemuliaan untuk hadir di majelis ini. Kabulkan semua doa dan hajat kami, kabulkan semua permohonan kami, kabulkan segala permintaan kami. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma.
waj'alna ya Rabbi ya Allah bi hisnil hasini min jami'il balaya wa bi hirzil makini min ad-dunubi wal khataya wa adimna fil amali bi ta'atika wa sidqi fi hidmatika qa'imin wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma ya Allah, hidupkan di dalam hati kami cinta kepada Nabi Muhammad, hidupkan di dalam kehidupan kami untuk bisa mencintai Nabi Muhammad dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dan suri tauladan bagi kami untuk menggapai ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad, Engkau selamatkan negara kami, Engkau amankan negara kami, Engkau tentramkan negara kami, Engkau perbaiki keadaan negara kami dan semua dari masyarakat bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Allah. Berikan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada pendahulu-pendahulu kami dalam hal iman, dalam hal Islam, dalam hal takwa, dalam hal taat, dalam hal persatuan dan kesatuan, dalam hal saling menghargai dan menghormati, dalam hal saling membantu dan menolong untuk mendapatkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah, sehingga Engkau jadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kemah rifah roh jimawi ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kesalahan kami semoga Engkau ampuni ya Allah, kekurangan kami Engkau ampuni ya Allah, dosa-dosa kami Engkau bersihkan ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat dan dosa, jauhkan kami dari perbuatan yang mendatangkan siksa dan murka, dekatkan kami kepada surga dan nikmat yang tiada tara. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan berkah Nabi Muhammad di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliga khairil anami wa ablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.